Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 53 Surabaya. Beliau adalah Bapak Dr. Andes Dwi Projo Setiawan MSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Nah, fokus wawancara ini tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 53 Surabaya, pasti Bapak banyak menangani berbagai macam kasus dan Bapak juga akan mengambil pengambilan keputusan untuk menangani setiap kasusnya tersebut. Nah, dari modul yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan terdapat dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi sebenarnya baru bagi saya untuk istilah dilema etika atau bujukan moral. Tapi sekilas dari apa yang dijelaskan Bu Evi tadi, saya sedikit menangkap beberapa hal yang pernah saya hadapi selama menjadi kepala sekolah ini ketika dihadapkan pada beberapa hal. Kalau yang dilema etika itu tadi kan Bu Evi menjelaskan kalau itu tentang kebenaran lawan kebenaran. Jadi ini pengambilan keputusannya lebih ke mengarah, kalau saya membacanya itu tentang skala prioritas. Jadi mungkin ada dua hal yang terjadi bersamaan atau hampir bersamaan yang menuntut mana prioritas mana yang harus saya ambil ketika menghadapi situasi tertentu itu. Sementara kalau bujukan moral kan jelas, yang satu kebaikan, yang satu tidak baik. Tentu saja harusnya secara normal memang lebih mudah untuk diambil keputusan, kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang jelek. Meskipun sepertinya ya tidak mudah juga, karena mungkin pada prakteknya nanti ya kita lihat situasi sebenarnya bagaimana. Dan ya sudah seharusnya saya harus ambil keputusan sebagai kepala sekolah yang baik, yang tidak baik ditinggalkan, meskipun itu juga kadang butuh beberapa pertimbangan seperti itu. Iya, lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama ini mengandung nilai kebajikan begitu? Jadi begini Bu Evi, ini kan tentang dua hal kebajikan, kan dua-duanya baik. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ini lebih saya tangkapnya itu lebih ke arah skala prioritas. Tapi kalau idealnya sih kalau memang dua-duanya baik, kalau bisa dijalankan bersama, kenapa tidak gitu. Jadi misalkan dua hal yang sama-sama benar dan itu sama-sama bisa saya laksanakan, ya saya laksanakan kedua-duanya bersama-sama. Misalkan ada dua hal yang datang bersamaan, jika saya harus mengambil keputusan untuk memilih salah satu, saya kan masih punya banyak wakil. Jadi biasanya yang paling membutuhkan keberadaan saya untuk saya ambil keputusan, saya ambil, sementara yang lain biar dijalankan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Sementara kalau untuk kasus-kasus tertentu yang memang saya yang harus berangkat sendiri, misalkan untuk menangani beberapa hal yang memang sama-sama baik, ya saya akan pilih mana yang prioritasnya paling utama, di mana tanggung jawab saya yang harus saya utamakan. Misalkan masalah pribadi saya dengan masalah sekolah, tentu saja saya akan mendulukan masalah sekolah. Terus ya sepertinya seperti itu.
Iya, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau saya sih cenderungnya enggak langkah-langkah begitu ya Bu ya, karena ya saya juga lebih mengandalkan pada pengalaman saya selama menjabat sebagai kepala sekolah. Selama ini kan saya sudah bertahun-tahun menjalani profesi ini. Tentu saja saya pernah mengalami berbagai hal, jadi cenderung kepada untuk saat ini ya, karena berdasarkan pengalaman, akumulasi pengalaman saya yang lalu-lalu, ya cenderung pakai ya intuisi saya berdasarkan pengalaman yang lama. Tapi tentu saja ada beberapa hal yang mungkin ya, meskipun saya punya pengalaman tapi butuh pertimbangan dengan teman-teman yang lain, utamanya masalah yang melibatkan orang banyak, maka saya akan minta pertimbangan ke staf-staf dulu begitu. Kalau memang dirasa cukup, kalau tidak dirasa cukup ya saya adakan rapat besar untuk diberi masukan oleh yang lain kalau memang masalahnya cenderung besar begitu. Jadi lebih ke arah itu sih, intuisi dan diskusi bersama dengan yang lain. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, seperti yang selalu saya tekankan ya, win-win solution ya. Artinya kan kalau ada dua hal yang memang sama-sama baik, kalau bisa ya dua-duanya kita jalankan. Kalau menurut saya dua hal yang jadi datang itu bisa dijalankan keduanya, ya tentu saja ini sesuatu yang keputusan yang cukup baik. Tapi ketika dua hal itu harus kemudian dipilih salah satu yang sama-sama baik, maka saya bilang sangat bagus jika memang ya secara pertimbangan ya, jadi mana yang lebih menguntungkan lebih besar, keuntungannya lebih besar dan resikonya lebih kecil, terus saya mengambil langkah itu, maka saya rasa itu adalah keputusan yang cukup baik. Iya Bapak, lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi begini, kalau ditilik lagi dari pernyataan di awal Bu Evi tadi, dilema etika ini kan tentang kebenaran dan yang kebajikan dan yang tidak baik begitu ya, intinya kan begitu. Jadi mungkin lebih mudah saya contohkan kasus gitu ya, yang saya kepikiran, misalkan ada dua hal, satunya baik, satunya tidak baik. Misalkan yang sering jadi dilema, misalkan tentang taruhlah ada pengadaan barang di sekolah, misalkan begitu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, jadi tantangan yang saya hadapi ketika ada keputusan yang melibatkan kasus-kasus dilema etika. Dilema etika itu kan sama-sama kebajikan, kemudian kita pilih. Kalau tadi yang saya contohkan kan, kalau memungkinkan dua-duanya kita jalankan, ya kita jalankan bersama. Ini saya beri contoh saja mungkin ya, yang mungkin seperti kejadian di setiap akhir semester, mengenai kita rapat bersama mengenai kenaikan kelas untuk beberapa anak-anak yang bermasalah. Di sisi lain, kalau tidak dinaikkan, anak-anak itu ya masa depannya itu bagaimana. Kadang juga ada respon-respon di mana anak-anak itu kalau tidak naik itu nanti mentalnya down. Tapi di sisi lain, kalau tidak ditegakkan begini, nanti akan menjadikan efek bagi yang lain tidak jerah. Ya, jadi nanti anak-anak akan menyepelekan masalah ini. Dua hal yang sangat berat. Di sisi lain kita tegas agar tidak terjadi pengulangan di yang lain. Di sisi lain kita menyelamatkan seorang anak ya yang ada kemungkinan kalau tidak naik nanti timbul hal-hal yang lain. Nah, ini kan dua hal yang luar biasa, harus dipertimbangkan baik-baik. Maka biasanya langkah yang saya ambil ini tidak bisa saya pikirkan sendiri, karena sebagai kepala sekolah tentu saja hal semacam ini lebih
banyak tahu itu guru pengajar di kelas itu, maka kita adakan rapat bersama, kemudian kita minta pendapat dari semua orang, kemudian kita simpulkan mana pilihan yang paling baik. Ini tentu saja sangat kondisional, bergantung kondisi anak-anak dan kondisi sekolah pada saat itu, mana yang akan lebih diutamakan. Kalau saya cenderungannya secara umum kita taat pada peraturan yang ada di sekolah. Agar apa? Agar ya memang yang peraturan itu kita tegakkan lurus, sehingga nanti ke depannya anak-anak itu akan tahu bahwasanya peraturan ini ada untuk diterapkan, bukan untuk kemudian di lobby sana lobby sini. Tapi tentu saja kalau ada kasus-kasus khusus tetap butuh pengambilan kebijakan dari saya, tentu saja sebagai kepala sekolah di situ. Maka kalau yang itu sifatnya lebih ke kondisional. Contoh lain yang pernah mungkin saya hadapi adalah ya mungkin sebagai kepala sekolah di sini, dan juga saya sebagai kepala rumah tangga, kadang ada crash yang dua-duanya ada event yang sama-sama penting yang butuh kehadiran saya, ya maka kalau bisa diwakilkan ya saya wakilkan, dua-duanya bisa jalan. Tapi kalau tidak bisa, biasanya saya prioritaskan mana yang saya harus berada di situ lebih utama. Ya mungkin kalau secara umum ya saya prioritaskan sekolah karena itu menyangkut kepentingan orang banyak. Seperti itu Bu Evi sepertinya. Iya, itu biasanya kasus yang terjadi di setiap tahunnya Bapak ya. Lalu apakah Bapak ini memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal ya. Yeah. Jadi begini Bu, kalau jadwal ya mungkin yang dimaksud saya tetap punya agenda. Yang namanya agenda itu pasti ada. Tentu saja permasalahan-permasalahan yang terkait dengan jadwal ya saya punya, itu beberapa permasalahan itu. Tapi beberapa hal kan tidak menuntut adanya jadwal ya. Kalau yang sifatnya jadwal, misalkan ada keputusan di awal tahun, misalkan ada penerimaan peserta didik baru, kan di situ kan ada selalu saja mungkin ada kadang kejadian-kejadian yang setiap tahun sama permasalahannya dan saya yang harus ambil keputusan. Dan PPDB itu tentu saja kan kadang ada jadwal ya, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah itu saya perkirakan mengenai pengambilan keputusannya bagaimana, apakah harus nunggu deadline atau langsung diputuskan, itu bergantung situasi pada saat itu. Contoh lain, kegiatan yang rutin ya, yang biasanya terjadwal ya, mungkin kegiatan sekolah seperti ujian, penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, kenaikan kelas, wisuda dan sebagainya, itu tentu saja terjadwal yang sifatnya rutinitas. Tapi beberapa hal yang memang butuh penanganan cepat pada saat itu dan tidak butuh pertimbangan lama, itu saya akan ambil keputusan pada saat itu juga. Jadi tidak selalu ada jadwal. Jadi ada yang ada jadwalnya, ada yang tidak gitu. Ya. Lalu ini pertanyaan yang terakhir Bapak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dari setiap kasus-kasus dilema etika? Tentu saja yang paling utama di sini pengetahuan dan pengalaman ya. Kan saya juga artinya terus belajar, baik itu saya peroleh dari diskusi dengan teman atau baca buku atau sebagainya, itu membentuk pola pikir saya. Kadang ada situasi yang mungkin sesuai dengan pengetahuan saya, itu membantu saya ketika menyelesaikan masalah atau pengalaman-pengalaman. Tentu saja kadang ya, setiap orang pasti punya pengalamannya sendiri dalam menyelesaikan masalah. Tentu saja dalam misalkan ada masalah dilema etika, pengambilan keputusan pun tidak selalu yang paling baik, mungkin saja mengalami kesalahan. Tapi dari kesalahan itu kan kemudian
saya di masa depan melakukan evaluasi, dan dari pengalaman itu saya akan mengambil keputusan yang lebih baik. Jadi saya mengandalkan pengetahuan, kemudian pengalaman. Itu cukup mempermudah bagi saya. Kemudian ada tentu saja ya, saya sebagai manusia tidak sempurna, sehingga saya kadang ya butuh pertimbangan orang-orang lain. Jadi yang mempermudah saya misalkan dalam mengambil keputusan untuk hal-hal sulit ya tim di sekolah, wakil-wakil kepala sekolah atau staf saya, atau bahkan dari BK ya kalau terkait dengan kesiswaan, atau dengan guru-guru yang kompeten ya. Dengan adanya guru-guru yang masih muda atau guru-guru tua yang meskipun tua tapi produktif, itu cukup membantu bagi saya. Mereka kadang punya inisiatif dan ide-ide yang bagus. Jadi dengan tim yang baik ya, maka itu sangat memudahkan saya untuk mengambil keputusan di setiap hal. Nah, menurut saya itu. Iya Bapak, jawaban yang luar biasa. Nah, saya mengucapkan terima kasih pada Bapak. Saya akhiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SMK Al-Irsyad Surabaya. Beliau adalah Ibu Rinda Furniawati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Nah, fokus wawancara ini tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Selama ini Ibu menjadi kepala sekolah di SMK Al-Irsyad, pasti Ibu ini banyak menangani berbagai macam kasus, dan Ibu juga akan melakukan pengambilan keputusan untuk menangani setiap kasusnya tersebut. Nah, ini kan saya mengikuti guru penggerak Bu. Nah, dari modul yang saya pelajari, untuk menangani setiap kasusnya tersebut, itu untuk pengambilan keputusannya itu terdapat dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Gitu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah jenengan? Ya Bu, bagaimana? Ya, gini. Yang tadi kan ada dua ya, Bu Novi ya? Iya. Iya. Yang pertama tadi apa, Bu Novi? Mohon maaf, diulangi lagi. Iya, ada dilema etika sama bujukan moral. Kalau dilema etika lebih ke kebenaran dengan kebenaran, kalau bujukan moral kebenaran lawan dengan kesalahan, kan? Ya. Jadi gini, selama ini kalau saya ada permasalahan, kita sharing dulu. Jadi kita ngajak ngobrol sama beliaunya, permasalahannya apa, tidak langsung to the point. Jadi kita membuat gambaran, memposisikan orang tersebut di posisi yang saat ini dia salah, misalkan seperti itu. Ketika dia nanti menyampaikan, ketika kalau posisi saya seperti ini Bu, nantinya seperti apa itu namanya, timbal baliknya ya. Apakah seorang guru itu memberikan permasalahan-permasalahan ketika dia anak didik benar atau salah? Dan saya kembalikan lagi ke beliaunya. Nah, ketika beliau sudah memberikan pemahaman apa yang saya maksud, oh ya Bu, saya berarti salah. Nah, dari situ, kalau Ibu sudah merasa salah, salahnya di mana? Salahnya di sini. Ketika Ibu salahnya seperti ini, menurut Ibu, apa yang seharusnya seorang guru itu melakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi bukan semua permasalahan itu saya sendiri yang memberikan solusi. Jadi orang tersebut atau guru tersebut akan dia akan sadar kesalahannya apa, dan dia akan sadar apa yang harus dia lakukan atas inisiatif dirinya sendiri.
Jadi solusi itu dengan dirinya sendiri yang merasakan, oh kalau saya salah seperti ini, berarti saya seharusnya seperti ini. Nah, otomatis kan dia punya rasa tanggung jawab atas kesalahannya tersebut. Jadi permasalahannya tersebut otomatis sekarang kalau sudah ibu sudah tahu dan paham akan apa tindak lanjut selanjutnya, monggo silakan dilanjutkan. Jadi keputusannya bukan ada di saya. Jadi saya hanya mengorek-ngorek, meruntun dan mengarahkan beliau untuk mencari solusi sendiri. Dari situ nanti kita pantau. Saya pantau beberapa hari atau beberapa minggu, apakah ada perubahan dari apa yang beliau menyampaikan targetnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi etikanya ya bukan dari kita sendiri ya bukan sebagai pimpinan harus menekan ibu salah, ibu seharusnya seperti ini. Itu menurut saya terlalu mendoktrin. Tapi ketika beliau bisa kita sharing, otomatis kan beliaunya nanti bisa tahu dan paham apa kesalahannya. Jadi ketika nanti beliau melakukan kesalahan yang sama, oh saya harusnya seperti ini. Jadi tidak melakukan hal-hal yang sama berulang-ulang. Jadi lebih dikembalikan lagi, lebih dikembalikan lagi kepada pelakunya. Dan nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Gimana Ibu? Jadi gini, biasanya ada perbedaan itu biasa ya. Dalam satu instansi perbedaan itu biasa. Sama-sama baiknya. Nah, kita juga sama. Nanti kita ambil diskusinya. Kita ambil diskusi. Menurut Anda ini baiknya seperti ini, konsekuensinya jika dilakukan seperti ini. Kalau yang satunya baiknya seperti ini, dengan konsekuensinya seperti ini. Nah, kita runtut mana yang mengambil nilai positifnya lebih banyak dan mudah untuk kita lakukan, maka itu yang kita terapkan. Jadi perbedaan-perbedaan menurut saya kalau sama-sama dua-duanya baik ya. Semua hal itu ada baik dan ada pasti ada buruknya. Ya, yang meminimalkan untuk keburukannya itu yang mana? Kalau terlalu banyak buruknya maka tidak kita ambil. Kita ambil yang benar-benar baik, tapi konsekuensi untuk keburukannya rendah, ya itu yang kita pilih. Seperti itu. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani suatu kasus? Langkah-langkah, apa ada langkah-langkah tertentu atau bagaimana? Jadi gini, kalau sama ini beberapa kasus itu ketika saya dapat laporan ya Bu, kita dapat laporan. Yang pertama itu biasanya kita diskusi dulu sama wali kelas. Kalau ada kasusnya dari siswa ya, kalau dari siswa, misalkan siswa ada yang punya kasus, kita diskusinya ke wali kelas dulu. Wali kelas minta tolong untuk mendekatan atau mencari informasi terkait permasalahan anaknya seperti ini. Setelah itu kalau sudah mengumpulkan bukti-bukti bekerja sama dengan BK, sudah mengumpulkan bukti, kita diskusikan dengan waka kesiswaan. Kita arahkan anak ini, permasalahannya anak ini apa, kita arahkan, kita nasihati seperti ini, terus kemudian kalau tidak bisa langkah pertama, maka kita buat langkah kedua, yaitu kita membuatkan surat perjanjian kepada anak-anak, menyatakan surat pernyataan kalau dia tidak akan mengulangi lagi, dengan disertai panggilan orang tua. Dari situ nanti biasanya teks sudah sampai panggilan orang tua dan memberi surat pernyataan, anak-anak alhamdulillah sudah bisa berubah dengan tetap kita dampingi dan kita pantau. Itu untuk anak-anak. Sedangkan untuk guru, permasalahan jika ada guru yang bermasalah, biasanya saya sendiri, saya mengajak beliaunya pendekatan. Sebelum saya manggil beliau, saya akan mengumpulkan beberapa bukti. Sumber-sumbernya itu dari mana saja. Dari bukti situ saya bawa, saya panggil beliaunya, saya sampaikan. Dari saya sampaikan seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu kita ajak diskusi dulu, merenungi apa permasalahannya. Setelah itu beliaunya kembali sesuai dengan kesepakatan
beliau akan merubah dengan batas waktu yang sudah kita tetapkan. Misalkan kita memberi kesepakatan, nanti insya Allah saya akan merubah Bu, dikasih berapa waktu sehingga saya nanti bisa tahu perubahannya benar-benar dilakukan apa tidak. Misalkan saya minta waktu 1 minggu Bu, ya udah kalau gitu saya nanti 1 minggu saya akan pantau dan saya lihat hasilnya, nanti ibu saya panggil lagi. Mungkin seperti itu Bu Novi. Jadi beberapa kali untuk permasalahan guru dan siswa, alhamdulillah setelah kita panggil, kita buat ajak diskusi dan konsekuensinya yang mereka sudah tahu apa. Alhamdulillah setelah perjanjian yang sudah disepakati ada beberapa perubahan. Kebijakannya seperti itu. Oh ya, ya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini itu Ibu anggap efektif dalam... Suaranya hilang. Oh ya, ya. Saya ulangi lagi. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam... Oh, oke. Sudah dengar Ibu? Halo? Halo? Halo Ibu? Iya, suaranya. Sudah? Oke. Belum. Oh, belum. Sebentar. Belum. Sampun Bu, sudah dengar Bu Rin? Oh belum. Halo? Iya halo, ya saya dengar Ibu. Suaranya kecil sekali. Oh, saya keraskan aja lagi nih. Selanjutnya ya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Rinda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif, yang apakah ada langkah yang memang ini yang paling efektif untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus? Nggak dengar suaranya Bu Novi. Nggak dengar. Mohon maaf. Geng. Halo? Bisa dengar Ibu? Halo? Halo, kalau begini bisa dengar Bu Rinda? Nggak bisa? Belum Bu, belum. Suaranya nggak ada. Nggak terlalu keras. Oke. Ini sudah full malah. Halo? Halo? Belum dengar nggak Bu? Belum Bu. Halo? Halo Bu? Belum dengar? Halo? Halo? Oke, sampun. Belum bisa? Oh, oke, nggak. Saya lanjutkan ya Bu. Ini selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Rinda ini anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi apa saja yang jenengan anggap efektif gitu dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Bagaimana? Yang jenengan jadi anggap gini ya, pengambilan keputusan itu kan nggak semuanya kita anggap sama semuanya. Jadi kita pilih kiranya mana kasus itu mudah atau sedang, kemudian berat. Kalau selama mudah biasanya seketika itu langsung kita putuskan. Tapi kalau seandainya sedang kita bisa, seorang pimpinan harus bisa meng-coach ya, meng-coach anak buahnya. Jadi secara coach kita bisa menyelesaikan permasalahan itu. Sedangkan yang susah kita ajak coach, kemudian ada flashback atau refleksi, setelah itu masih tetap tidak bisa, maka jalan satu-satunya kita diskusikan dengan
pimpinan kita yang paling tinggi, yaitu Bapak Direktur. Seperti itu, Bu Novi. Iya. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusannya, bagaimana? Hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, jadi tantangannya gini Bu Novi, yang paling berat itu ketika anak-anak bermasalah, dan permasalahan itu kepada anak-anak yang backgroundnya sendiri susah untuk kita hadapi. Misalkan yang paling berat itu anak-anak ya, dengan anak-anak yang dengan background orang tuanya broken home, paling tidak, atau salah satunya dia tidak ada orang tua pendukung di belakangnya, itu agak susah. Ketika kita memberikan hukuman, nanti flashbacknya ke anak ini nanti ke depannya bagaimana. Tapi kalau kita buat aman, nanti jerahnya di mana? Nanti otomatis imbasnya ke teman-temannya satu kelas. Sedangkan antara keputusan saya dengan guru-guru, kadang ada guru itu yang pro, ada guru itu yang kontra. Itu yang menurut saya tantangan terberatnya seperti itu. Beda kalau sebenarnya memang ada backgroundnya kedua orang tua ada lengkap, jadi kita bisa ngajak ngobrol dengan kedua orang tuanya, kerjasama dengan kedua orang tuanya. Dia ini bisa sama-sama antara pihak sekolah, wali kelas sama orang tua bisa sinkron bekerja sama dengan bareng-bareng apa itu namanya menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau seandainya memang benar-benar di belakangnya ini anak-anak ini adalah anak-anak yang broken home, di rumah saja dia apa itu tidak ada yang memperhatikan, maka sekolah adalah jalan satu-satunya untuk melampiaskan supaya dia untuk mendapatkan apa ya perhatian. Itu yang agak dilema. Jadi kadang dikembalikan lagi ketika saya permasalahan itu menurut saya berat ya. Kalau berat tadi kan saya sampaikan jalan satu-satunya yang paling tertinggi yaitu Bapak Direktur, kita sampaikan ke Bapak Direktur mengembalikan lagi kepada kami sebagai gurunya atau yang membimbing. Itu yang agak berat. Iya. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah kita rundingkan semua guru yang mengajar. Jadi stakeholder yang ada di dalam sekolah itu, misalkan bukan hanya stakeholder ya, misalkan guru, kemudian semua warga, saya sendiri akan mengumpulkan bagaimana baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini supaya efeknya itu bagus lah, tidak ada efek buruk maupun tidak akan ada efek untuk kedepannya yang semakin memperburuk permasalahan tersebut. Salah satu-satunya adalah musyawarah tadi, pengambil putusannya bersama-sama, bukan saya sendiri sebagai kepala sekolah, karena saya sendiri di sini pimpinan, tapi semuanya bekerja sama, guru juga berhubungan dengan siswa, waka juga berhubungan dengan siswa, jadi saya melibatkan semuanya. Apakah Ibu ini memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Jadi apakah ada jadwalnya gitu untuk menyelesaikannya? Gini Bu, harapan kami setiap hari tidak ada kasus ya, karena saya minta kepada guru-guru ketika kumpul sama anak-anak ada momen-momen tertentu kumpul dan saya memberikan sambutan, kami akan memberikan motivasi kepada anak-anak bagaimana jadi siswa yang baik, bagaimana sepertinya layaknya seorang pelajar, jadi meminimalkan untuk permasalahan itu muncul. Jadi ketika rapat untuk guru-guru, kami pun saya sebagai pimpinan ya akan memberikan motivasi ke guru-guru. Bagaimana apa itu namanya seorang guru itu mendidik dan memberikan motivasi kembali kepada anak-anak sebelum pembelajaran dimulai. Paling minim lah 5 menit, katakan 5 menit atau 10 menit sebelum pembelajaran dimulai, mohon untuk selalu memberikan motivasi kepada anak-anak supaya mereka itu tidak terhindar dari permasalahan-permasalahan yang di luar, karena saat ini apalagi gadget ya. Gadget itu menurut saya sudah musuh terbesar buat anak-anak. Kalau kita sendiri sebagai orang tua atau guru tidak wanti-wanti atau memberikan gambaran perburuknya dari efek gadget itu seperti apa, yang ada anak-anak akan terjerumus dengan hal-hal yang tidak bagus. Apalagi di SMK itu kan perempuan semua. Kalau perempuan itu kan kadang apa ya, kalau seandainya gampang baper, sensitif. Sekarang kan bilangnya gampang baper ya. Jadi ketika dia
di WA atau segala macam tidak mengikuti apa kata hatinya, dia nggak ada pendampingan, dia akan terjerumus. Ya, yang kita harapkan semoga itu tidak terjadi. Mungkin itu, Bu Novi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di kasus-kasus dilema etika ini? Gimana tadi? Apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah, membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor atau seseorang yang jadi gini, dengan gitu? Iya. Dan ini kan faktor-faktornya banyak ya, Mbak. Kita faktor mulai dari faktor backgroundnya yang kita hadapi, kemudian faktor dari permasalahannya itu apa, kemudian faktor nanti kedampaknya seperti apa. Orang-orang yang di samping saya, bagaimana saya mengambil keputusan, itu pun saya di sini tidak langsung mengambil keputusan. Sekali lagi saya ada waka, kemudian ada wali kelas yang melibatkan anak-anak. Jadi orang-orang itu yang yang ada di samping-samping saya untuk memberikan keputusan. Ketika mereka memberikan masukan seperti ini, baru nanti saya meruncing keputusannya yang saya ambil harus seperti ini. Jadi apa yang saya putuskan tidak merugikan orang banyak. Harapan saya seperti itu. Jadi semuanya sama-sama legowo. Karena kalau seandainya saya tidak melibatkan semua orang, misalkan waka atau guru-guru yang ada, misalkan ketika ada siswa, paling utama yang saya libatkan adalah wali kelas. Jadi wali kelas, BK, sama waka kesiswaan, dan waka kurikulum terutama. Itu yang saya libatkan. Jadi ketika mereka sudah jadi satu, hasil keputusannya nanti baru saya tarik garis besarnya, baru kita sampaikan. Iya. Pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi gini, seorang pemimpin itu kalau seandainya kita diktator ya, kita akan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak melibatkan orang banyak. Yang ada hasil keputusan kita pastinya akan ada yang tidak terima. Jadi apapun keputusannya, seorang pemimpin itu harus bisa melibatkan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena seorang pemimpin bisa sukses, dia akan tidak jalan sendiri. Dia akan berdampingan dengan orang-orang pendukungnya yang ada di samping-sampingnya. Tapi kalau kita sendiri yang berangkat sendiri, saya yakin sekolah itu tidak akan maju. Jadi keputusan seorang pemimpin itu hasil dari beberapa kepala atau beberapa pikiran, ide-ide yang bisa ditarik kesimpulan atau garis besarnya sebelum menyampaikan atau sebelum memutuskan keputusan yang bijak dari seorang kepala sekolah. Menurut saya seperti itu, Bu Novi. Bisa menjadi pengalaman saya nanti, Bu, kalau diberi kesempatan. Iya. Kenapa ya kalau sebenarnya kepala sekolah itu tidak melibatkan asal jiplak gitu ya. Sudah saya putuskan seperti ini. Loh, bukan seharusnya sudah saya tidak mau tahu, pokoknya seperti ini. Nah, itu kan nanti yang ada orang nggak akan, ketika kita punya program itu tidak akan bisa jalan. Percuma kalau kita kasih masukan, percuma kepala sekolahnya tidak mau menerima masukan kita, gitu ya. Iya, saling mendukung Bu ya. Semuanya terlibat. Iya. Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya sama-sama tadi mendadak mengabarinya. Matur nuwun Bu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Bina Karya Surabaya. Beliau adalah Bapak Muhammad Bagus Solihin. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bagus yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara ini. Nah,
Fokus wawancara ini tentang pengambilan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah, dalam hal ini adalah Bapak. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah di SMP Bina Karya, pastinya Bapak ini banyak menangani berbagai macam kasus, dan Bapak juga akan melakukan pengambilan keputusan untuk menangani setiap kasusnya tersebut. Nah, dari modul yang saya pelajari, dalam pengambilan keputusan itu terdapat dua jenis dilema. Terdapat dua jenis dilema dalam pengambilan keputusan, yaitu dilema etika, di mana dilema ini yang merupakan dilema kebenaran dengan kebenaran. Lalu juga ada bujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Bagaimana Pak? Ya, jadi untuk bilang keputusan itu pasti ya ada apa ya, ibaratnya seperti dialektika di kita sendiri ya. Apakah itu nanti kaitannya dengan dilema moral ataupun etika, ya, itu pasti terjadi. Nah, yang jelas bagi seorang pemimpin itu, kalau kita lihat cara kerangka berpikirnya begini Bu ya, ada aspek di mana kita dituntut untuk berpikir logis, kan? Nah, ketika kita berpikir logis, maka nanti variabel-variabel ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan atau kebijakan, di situ nanti kita timbang-timbang mana yang berdampak positif, negatifnya, atau juga nanti kaitannya dengan misalkan ini ada satu permasalahan, solusi ini kan pasti ada resikonya, kan? Nah, disitulah biasanya kita mengalami sebuah dilema, ya kan? Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Maka kita ya harus menghubungkan antar variabel tadi, ya, sehingga keputusan yang kita ambil itu benar-benar yang sudah memenuhi unsur-unsur aspek keadilan, ya, kemudian juga kaitannya dengan moral, ya. Nah, itu yang selama ini saya alami, ya, sehingga kita mengambil keputusan itu tidak hanya di satu sisi saja, jadi benar-benar ini bisa dikatakan banyak aspek yang harus dipertimbangkan juga. Kalau pengalaman saya seperti itu. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Bagaimana Pak? Iya. Jadi seperti halnya ini ya, kita menimbang-nimbang mana yang lebih utama, ya kan? Karena ini sesuatu yang sama-sama benar, ya. Untuk saat ini mana yang paling diprioritaskan terlebih dahulu, ya, itu yang nanti menjadi arah pengambilan keputusan. Di samping itu kita juga harus mendengarkan masukan-masukan dari rekan-rekan guru yang lain, ya. Itu yang nanti juga menjadi pertimbangan kita untuk mengambil sebuah keputusan. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Gimana Bu? Mungkin bisa diulang lagi. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Oke, jadi biasanya saya di awal itu
meminta saran ya dari rekan-rekan guru ya yang berkaitan dengan permasalahan atau pengambilan keputusan itu ya, kita diskusikan. Yang kedua, nanti ketika saya sudah dapat masukan ya, sehingga saya dapat variabel-variabel itu untuk menimbang-nimbang apakah ini yang harus jadi skala prioritas atau ini yang harus ditunda dulu untuk eksekusi pengambilan keputusannya. Nah, baru ketika kita sudah memutuskan, nah saya kembalikan lagi ke rekan-rekan warga sekolah ya, kalau itu kaitannya dengan kebijakan sekolah ya, hingga nanti arah dari keputusan yang kita ambil itu benar-benar sudah representatif dari istilahnya aspirasi dari warga sekolah. Lalu apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif, yang paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Dilema etika itu kan kebenaran dengan kebenaran gitu. Yang paling efektif bagaimana Pak? Ya, selama ini yang saya rasakan nilai efektifnya ya itu ketika kita sharing. Jadi saya menggali informasi dulu sebelum melakukan pengambilan keputusan itu, ya kan. Nah, biasanya saya ketika menerima masukan itu tidak hanya dari Bapak Ibu guru saja, ya, tapi juga dari siswa-siswa itu juga kita libatkan juga. Cuma ini sifatnya ya kita menggali informasi. Jadi ke anak-anak itu saya hanya menggali informasi, ya, kemudian ke Bapak Ibu guru baru kita bisa sharing ya. Lalu tantangan apa Pak dalam pengambilan melangkah keputusan? pada menentukan ya skala prioritas dari keputusan yang akan kita ambil. Itu tantangannya Pak ya? Nah, iya, dan itu nanti ketika kita sudah menetapkan ini keputusan yang kita ambil, kita sosialisasikan ya. Nah, warga sekolah bisa menerima keputusan itu. Gitu. Lalu apakah Bapak ini memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau bentuknya nanti kalau misalkan ada itu seperti apa? Iya, jadi kita lihat dari permasalahannya dulu, apakah ini urgent untuk segera diatasi atau tidak ya. Ada beberapa masalah itu yang memang harus segera diselesaikan, maka ya saat itu kita harus berpikir jernih untuk segera mengambil tindakan ya untuk pengambilan keputusan. Nah, kalau memang masalah itu bisa istilahnya rembukan dulu atau diskusi dulu, kan, itu maka kita arahkan ke sana ya. Jadi intinya melihat kondisi dari problematikanya dulu ya, baru kita bisa menentukan apakah ini harus segera diatasi saat itu juga atau kita cari momen yang tepat untuk menyelesaikan itu. Ya. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Apakah adakah seseorang atau faktor-faktor? Ya, kalau seseorang atau personal ya yang membantu saya dalam hal diskusi menyelesaikan masalah itu ada ya. Yang paling sering itu dengan staff ya. Kalau itu urusannya dengan siswa ya nanti saya ke bagian kesiswaan. Kalau itu kaitannya dengan
kebijakan kurikulum ya nanti saya dengan kurikulum. Kalau nanti katanya dengan anggaran, saya dengan bendahara. Jadi tim yang kita bangun itu sudah ada bidangnya masing-masing, sehingga ketika ada permasalahan ya saya langsung diskusi dengan Bapak Ibu yang menangani bidang-bidang itu. Ya, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, nah pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus filmnya itu? Iya, jadi dari pengalaman-pengalaman ini saya bisa lebih bijak dalam hal mengambil keputusan, karena yang dulunya kita istilahnya gerusa-gerusu ya kalau mengambil keputusan itu, setelah kita melakukan apa istilahnya mengalami sendiri, ini kita lebih hati-hati dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, lebih apa istilahnya pandangan kita harus lebih luas ya, kita harus lebih terbuka ya, baik itu masukan yang positif maupun negatif ya. Nah, itu nanti akan membuat kita secara pribadi ya memiliki semacam bisa dikatakan juga masuk ke kecerdasan emosional, karena kita bisa lebih mengontrol emosi ya kan. Kemudian kita bisa lebih bijak lagi dalam mengambil sebuah keputusan, karena harus didasarkan dari istilahnya kalau ada satu peristiwa itu kita melihatnya jangan hanya dari satu sisi ya, supaya apa pemahaman kita lebih holistik. Jadi dari pengalaman itu akhirnya kita punya satu pandangan bahwa semua hal itu ini ada hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau ada satu permasalahan, maka kita harus mencari pangkal masalahnya dulu. Tapi kalau kita langsung memotong ini masalahnya di sini, harus diselesaikan di sini, nanti akar masalahnya tidak akan pernah terselesaikan. Itu pengalaman yang selama ini saya dapat, dan ternyata bisa mengubah cara berpikir saya, sehingga ketika ada satu problem itu selalu saya menarik ke belakang, apakah ini latar belakangnya masalah seperti apa, sehingga kita nanti berusaha lebih bijak dalam pengambilan keputusan. Oke, Bapak. Terima kasih atas pengalaman yang luar biasa. Terima kasih juga untuk waktunya Pak ya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.